Kalau aku sih kayaknya lebih ke misalkan di suatu matkul itu cuman kayak dosennya tuh kebanyakan jangan kak bahaya bahaya jangan. Sebelumnya tahu nggak KPI itu apa? Kalau aku sih sebelumnya tahu sih tapi belum tahu yang sampai kemana-mananya, cuman taunya KPI itu kayak Ilkom tapi ditambah Islam gitu. Tahu. Komunikasi penyiaran Islam. Kalian udah tahu berarti ya? Enggak. Enggak tahu. Tahu Asli. dikit. Enggak tahu sama sekali, benar. Gue tahu sama sekali, benar. Tahunya dari mana? Kalau aku dari website, terus juga ada cutting juga tadi kemarin kapan hari itu ke sekolahan aku, kebetulan di Muhammadiyah juga, jadi aku tahunya dari situ. Kalau aku tahunya dari Instagram, karena aku aktifnya di Instagram. Dapat brosur sih waktu di pondok ya. Aku dapat brosur itu, tahunya dari situ. Kalau aku sih cari sendiri di website. Kakak tingkat. Beda kampus, tahu ada jurusan KPI di dunia ini ya. Dia ini. Iya. Ya tahu. Kalau aku dari dosen saudara di sini. Kenapa milih KPI? Kenapa milih KPI? Karena yang waktu pertama kali aku lihat emang KPI di Instagram itu, karena kayak aku tuh nggak ada sek apapun yang ngarah ke ilmu komunikasi. Padahal ya belajar juga ilmu komunikasi, tapi aku pengennya tuh yang ada zat-zat Islamnya. Masya Allah. Ya jadi kayak nggak jomplang banget gitu. Aku dari latar belakang pesantren terus masuk ke yang kalau yang ilkom biasa kan kayak yang nggak dapet, kayak takutnya tuh makin keluar dari jalur gitu loh. Jadi ya udah gitu. Masya Allah. Kalau aku karena di KP sendiri ada dakwahnya, jadi ayah minta aku untuk menjadi seorang ustazah, insya Allah. Jadi aku mau selain mendakwah secara digital. Itu jalan yang sudah ditentukan Tuhan, karena lebih ke ini sih. Alumni Mat Ali, jadi emang jalurnya ke KPI. Ikom ya? Ya betul. Kalau aku sebenarnya gara-gara sambil nunggu daftar kuliah di UIM, jadinya kuliah dulu di sini. Sebelumnya tuh mau pilih Ilkom, tapi sama aja sih. Cuman ini kan ditambah dengan Islamnya. Karena awal saya tahu mengenai KPI itu komunikasi ya. Kemudian ditambah dengan Islamnya di belakang itu, saya melihat menurut saya komunikasi ini jalur saya untuk bisa berdakwah gitu. Hal yang bikin betah kuliah di KPI apa sih? Tuntutan. Betah? Iya, karena kalau misalnya nggak ada tuntutan tuh pasti nggak betah. Lingkungannya. Kalau aku sih orang-orangnya sih. Iya, sama sih. Orang-orangnya. Dosennya mungkin ya. Si dosennya itu menjembatani banget gitu. Kita mau kemana dia arahin gitu. Contohnya Pak Cahyo, Pak Cahyo keren Pak. Sehat-sehat Pak. Hal-hal yang bikin betah, nggak tahu sih, udah jadi passion aja gitu, udah menikmati sih anjir. Nah, kalau hal yang nggak bikin betah, Yang nggak bikin betah itu adalah KPI itu seperti dikucilkan gitu loh, ngerti nggak sih? Kayak lu kemana komunikasi Islam gitu kan, kayak nggak ada aja gitu, orang belum banyak yang tahu lah gitu. Ketika lagi kerja kelompok terus salah-salahin gitu. Tapi ada juga yang kalau kerja kelompok dia tuh kayak ngikut aja gitu. Kalau aku sih kayaknya lebih ke misalkan di suatu matkul itu cuman kayak dosennya tuh kebanyakan jangan kak bahaya jangan. ada beberapa dosen. Yes, kurang lebih aku juga sih ada beberapa dosen yang seperti itu. kurang berkenan gitu. Iya, betul sekali. Before kuliah di KPI kalian tuh orang kayak apa sih? Aku nih, sebelum kuliah di KPI aku adalah orang yang tertutup,
aku nggak gampang untuk bisa sharing sama orang lain. Kayak di depan umum tuh masih agak takut, tapi setelah di KPI, belum ya, before-nya dulu. Iya itu doang. Aku dulu orangnya nggak percaya diri, insecure. Kalau aku introvert, terus nggak begitu banyak organisasi dulunya. Ya lebih introvert, maksudnya bukan introvert apa-apa, kayak cuman kurang banyak latihan aja, kurang diberi banyak panggung untuk kayak public speaking dan lain-lain. Insecure sih, banyak insecure. Nggak berani showing up myself sih. Dulu. Kalau aku sih sebelumnya mungkin aku nggak seaktif sekarang gini. Kalau dulu tuh lebih kebanyakan diem dan nggak terlalu aktif kalau misalkan kayak ada acara di sekolah atau di mana gitu. Jelas tentunya jadi lebih aktif. Sekarang lebih mendalami lagi di dunia komunikasi kan, kayak misalkan belajar semua hal, kayak kita diajarin photoshoot, kayak belajar ngomong kayak gini nih, public speaking gitu sih. Tentunya lebih ya sama seperti yang dibilang Agung tadi, kita lebih aktif lagi terutama dalam komunikasi, dan mungkin lebih banyak terjunnya ke dakwah. Kalau after kuliah di KPI, yaitu saya banyak dapat job MC. Makasih. Masya Allah. Makasih. Banyak ya. Amin. Ya itu lebih kayak percaya diri, terus insecurity udah kayak hilang, kayak masing-masing dari kita tuh udah punya tempatnya masing-masing gitu. Di KPI itu aku nemuin itu. Kalau aku after itu aku lebih banyak komunikasinya, lebih belajar public speaking juga, karena dulunya aku introvert banget. Jadi alhamdulillah berjalan dengan waktu aku nggak introvert lagi. Yang tadi ya sebelumnya kan jarang diberi panggung ya, sekarang jadi diberi banyak kesempatan untuk ngomong di depan banyak orang. Itu buat saya jadi jadi ajang lah itu, jadi ajang untuk mengasah terus skill yang saya punya, bakat yang saya punya juga. Terus juga mungkin bisa lebih mengekspresifkan diri aja gitu, lebih keluar inner beauty-nya. Iya, jadi berani dan bodo amat sama kesalahan yang aku perbuat. Kalau ya nanti balik lagi dibanding kalau aku bilang kalau dulu gitu. Kalau sekarang lebih berani dan bodo amat dengan, bukan bodo amat dalam artian nggak mau tahu kesalahan ya, lebih ke ya berani salah dulu untuk belajar gitu. Matkul favorit kalian gambar banget nih. Kenapa? Apa ya? Matkul favorit aku adalah Kristologi. Teknik reportase dan formatologi. Manajemen dan model pelatihan spiritual. Kalau aku sih lebih ke entrepreneurship sih, Kak. yang buat film, komunikasi antar budaya. Komunikasi yang kabar. Prophetic leadership. Dosen favorit 1, 2, 3. Pak Zali. Budina. Pak Imam. Budila. Kenapa Pak Imam? Pak Imam itu menurutku ini ya, yang lebih banyak ngasih panggung itu beliau sih. Kalau Budila itu ngajar dan ngasih instruksi simpel dan efisien sih. Suka banget. Soalnya Ibu Novi itu lebih akrab aja gitu dibanding mungkin beberapa dosen tuh akrab tapi lebih kayak menyentuh ke ranah kita sebagai mahasiswa. Itu saya lebih merasa nyaman ketika diajarkan oleh Ibu Novi. Salam sih kalau Pak Zali, karena Pak Zali itu kalau ngajar kayak enjoy banget gitu. Jadi kayak temen, jadi kan Pak Zali kan juga masih muda, jadi kayak aja gitu. Di kelas juga sambil kayak ngidupin musik gitu, jadi kayak sambil nyanyi-nyanyi gitu. Kenapa milih Pak Halim? Karena orangnya baik, terus seru banget. Karena beliau pasti udah tahu dong jawabannya, anak-anak Budina di sini. Karena beliau orangnya asik, tetap masuk materinya, walaupun kayak ya gimana ya pembawaannya tuh emang udah asik masuk. Jadi kayak the best dosen in the world. Masya Allah. Saya Ibu. Satu kata untuk prodi KPI. Mantul. Terbaik. Maju. Gorgeous. Keren. Top. Itu saya top. Alhamdulillah.